perlu tindakan operasi. Biasanya kalau kayak gitu saya kerjain facelift, tip plan facelift dengan nano fat transfer, baru akan memberikan hasil yang lumayan. Itu pun nggak hilang ya, tapi jauh lebih lumayan, nggak mengerikan lah Bopengnya. Nah silakan datang deh ya. Kalau wajah bercak putih, nah ini saya tahu nih bercak putih ini biasanya gara-gara laser yang terlalu tinggi energinya, akhirnya bikin hypertrophic scar ya. Ini juga nggak gampang beresinnya, silakan datang ya. Tapi ada beberapa treatment yang bisa kita kerjakan untuk meminimalisir dampak kerusakannya. Ya datang deh ya. Karena itu variannya luas banget, nggak bisa main caplok. Oh pasti pakai ini beres, skincare doang beres, nggak bisa. Yang pasti nggak mungkin beres dengan skincare doang. Sunburn, kalau sunburn sebenarnya nggak usah diapa-apain, tunggu aja. Ya kalau pada kulit Anda sehat, sunburn 2 minggu juga balik tuh. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata memberikan hypertrophic scar, hiperpigmentasi yang menetap, nah itu baru tuh. Ya. Makanya datang dilihat dulu, nggak bisa main pukul rata dan nggak bisa pakai skincare doang. Mohon penjelasan manfaat treatment T-Rejuve dengan T-Plasma. Oke. T-Rejuve itu adalah treatment yang saya buat di Beautiful ya. Udah ada formulanya untuk mengatur konsentrasi. Setiap area itu beda-beda. Dahi, jidat, alis, pipi, sudut bibir, lipatan di sini dan lain-lain. Semua area sampai ke leher tuh udah ada patokannya. Isi zatnya ada beberapa kandungan zat yang diantaranya tuh ada botoxnya di dalamnya. Tujuannya ya, nah tujuannya itu satu, mengatur produksi kelenjar lemak, mengatur kerutan, ya, mengatur pori, mengecilkan pori, sampai mengencangkan kulit dan mencerahkan kulit. Dan itu biasanya kita kerjain per 4 bulan sampai 6 bulan sekali. Beda-beda setiap orang, ya. Nah, yang membuat dia unik beda dengan botox biasa apa? Level penyuntikannya. Karena ada yang superficial, ada yang dalam, ada yang mid range. Jadi beda-beda, ya. Nah, ini jadi sekalian saya menjawab apakah botox itu aman? Aman kalau ngerjainnya benar. Terus T-Plasma itu mirip seperti PRP tapi bukan PRP. Jadi kita ngambil dari darah, terus plasma diprosesing kayak kita ekstrak stem cell dari situ. Nah nanti baru akan disuntikan lagi ke area-area yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi dan tujuannya. Bisa dipakai buat nanam menyuburkan rambut, bisa dipakai buat menghilangkan flek melasma, bisa dipakai buat memperkuat skin barrier. Nah itu tergantung level penyuntikannya beda-beda. Kira-kira kayak gitu ya. Nah biasanya pada pasien T-Rejuve perlu T-Plasma karena T-Rejuve itu ada efek membuat kulit jadi lebih kering sehingga perlu kita compensate dengan menambah kelembaban kulit dengan T-Plasma. Kira-kira kayak gitu. Silakan datang. Nanti detailnya Anda perlu apa-apa, tim saya yang akan ikutin protokol yang udah saya buat. Oke? Anak usia 12 tahun jerawatan, apakah perlu perawatan? Kalau jerawatnya parah perlu Bu ya. Perlu diobatin kalau nanti bekasnya jadi nggak karu-karuan tuh, kasihan ya. Botox bertahan 4-6 bulan. Terus dok aku mau tanya, kalau exosom malah jerawatan aku keluar semua. Aduh saya malas komentar karena bukan saya ngerjain ya. Saya nggak mau ngomentarin pekerjaan orang ya, nggak baik. Jadi ibu tanya sama yang ngerjain ke muka ibu ya, kenapa itu bisa terjadi. Oke? Nah, kalau bopengnya yang nongol gitu gimana? Nggak ada bopeng nongol. Kalau yang nongol namanya hypertrophic scar, parut. Silakan datang ya. Dok, anak saya bekas luka apapun selalu keloid, stretch mark karena penambahan tinggi, karena masa pertumbuhan pun jadi keloid. Jadinya banyak. Nah, tidak ada obat oral untuk itu. Silakan aja konsul, perlu diperiksa dulu. Untuk pori-pori, T-Rejuve cukup. Ya, silakan datang, nanti kita lihat ya. Nah, Anda bisa ke klinik Beautiful. Beautiful sekarang udah banyak banget, ada di Makassar. Ya, buat teman-teman di Indonesia Timur silakan deh tuh ke klinik Beautiful di Makassar di Jalan Botu Lempangan. Ya. Terus klinik Beautiful di Surabaya itu di Landmark, di Surabaya Barat. Maju. Surabaya Barat di Landmark. Terus ada juga klinik Beautiful di Bandung di Jalan Surya Sumantri. Di Surabaya tadi udah di Landmark. Di Jogja di Jalan Sagan. Terus di Bandung Surya Sumantri, Bekasi di Sumarekon, Ruko Sumarekon ya. Di Bogor itu ada di Jalan Bang Barung. Terus di Pik ada, di Alam Sutra ada, di Kelapa Gading itu ada di Moy di ujung ya. Jadi silakan datang.
Pakubono atau di Bintaro 9. Nah, datang deh tuh ya. Cari alamatnya, browsing aja, Beautiful by Dr. Tompi. Silakan ke sana buat treatment flek, melasma, buat perawatan kulit, bahkan sampai ke operasi. Karena di semua cabang itu ada tim saya dokter bedah plastik yang udah jago-jago ngerjain operasi mata, operasi breast, tummy tuck, liposuction, dan lain-lain ya. Kalaupun nanti tanam rambut, termasuk tanam rambut. Kalaupun nanti ada case-case yang belum biasa dikerjakan sana, saya akan kirimkan tim buat mensupport di sana. Jadi don't worry. Oke? Kita bekerja secara grup jadi lebih gampang. Botox bertahan berapa lama? 4-6 bulan tadi udah saya jawab. Mengatasi flek dengan skincare aja bisa nggak? Bisa kalau fleknya yang model yang tipis banget ya, masih baru ya. Tapi kalau fleknya udah mulai coklat sedang berat ya, nah itu nggak cukup biasanya dengan skincare doang. Oke. Nah, patokan dasar in general secara umum, patokan penanganan flek melasma itu saya udah posting tuh. Tadi pagi saya ada posting, coba lihat penanganan flek part 1 dan part 2, ikutin aja itu ya. Oke. Pakai skincare apakah perlu setiap hari? Buat sabun, pelembab, moisturizer, sama sunblock saya rasa iya ya, setiap hari. Tapi kalau krim malam yang mengandung retinol, AHA atau sejenisnya nggak perlu ya. Cukup kalau saya kesaranin pada pasien yang kulitnya relatif sehat, selang sehari ya. Jadi 2 atau 3 kali seminggu cukup, malam saja ya. Aku ada masalah flex, udah saya jelaskan dari tadi, silakan ikutin. Hai Dian, salam suami. Oke, pori-pori besar tirejuv, jerawat dan flek mana dulu yang harus dibereskan? Dua-duanya harus diberesin. Ya, jerawatnya tuh jadi lebih gampang muncul karena skin barrier udah rusak, skin barrier rusak menimbulkan flek. Jadi berhubungan kok dua-duanya. Mukaku kena sunburn, benar-benar kering, perih, panas. Kasih lidah buaya aman gak dok? Aduh. Udah deh ke Beautiful aja. Di plasma aja beres itu ya. Kulit aku sensitif banget. Nah itu penyebab kulit sensitif karena skin barriernya udah berantakan. Pada skin barrier yang berantakan pasti sensitif. Jerawat gampang timbul ya, gampang iritasi, gampang beruntusan gitu. Nah, patokan penanganannya baca tuh. Saya ada posting di IG saya, di feed saya, penanganan flek melasma sama, prinsipnya sama ya. Oke. Kalau operasi di klinik Dr. Tompi yang di Bali bisa nggak request sama Dr. Tompi? Kalau pas saya lagi main ke Bali bisa saya temenin di sana. Tapi kan saya nggak selalu ada di sana. Dan di sana udah ada Dr. Tasya. Kerjain sama Dr. Tasya aman kok. Ya, Dr. Tasya udah jago ngerjain mata, breast, tummy tuck, udah sama dengan yang biasa saya kerjain. Udah sealiran. Oke. Saya mau operasi bekas luka kena knalpot. Aduh minta maaf nggak bisa. Itu apalagi di betis susah banget ya. Operasi hidung harus sediain budget berapa? Biasa sekitar 150 untuk beraugmentasi hidung dengan iga ya. Itu udah termasuk semuanya, obat, kontrol, operasi, bius segala macam. Bisa nggak cerahin ketiak? Bisa. Silakan datang ke Beautiful ya. Sedot lemak, itu pekerjaan kita seperti biasa itu ya, sering banget. Silakan datang. Oke. Perbaikan operasi cleft lip bisa nggak hidung? Umurnya sekarang baru 6 tahun. Nah, tunggu 17 tahun baru saya bisa koreksi hidungnya. Klinik saya di Jawa Tengah belum ada, adanya di Jawa Timur, di Surabaya ya. Kalau di Jawa, di Jogja tuh ada ya. Jadi sementara baru Jogja sama Surabaya dulu. Oke. Kayak udah banyak yang dijawab dari tadi ya. Rinoplasti 17 tahun udah bisa ya. Silakan datang. Natural tentu kita pengen hasilnya senatural mungkin ya. Oke, saya turun lagi ke bawah. Ada pertanyaan apa ini? Konsul rinoplasti dengan saya bisa di T-Space Bintaro. Besok saya ada, silakan datang. Malah kalau mau langsung dikerjain bisa juga langsung dikerjain. Oke, krim buat ngilangin flek. Saya udah jelasin di postingan saya tentang flek melasma. Penanganannya ada part 1, part 2, silakan diikutin ya. Dengerin yang habis. Dengerin, baca, baru nanya. Jangan nanya yang udah dijelasin ya. Bikin emosi. Baru aja dibilang pakai skincare dan perawatan ini, nanya lagi, dok perlu ini nggak? Lah kan udah dijelasin. Jadi dengerin baik-baik, tulis kalau perlu ya. Nah kalau udah didengerin baik-baik, ditulis, dibaca, dihayatin, masih bingung baru tanya. Jangan nanya yang udah ditulis masih nanya, bikin emosi.
Tips wajah pori-pori besar T-Rejuve, datang ke klinik, nggak bisa dengan treatment doang, dengan dengan skincare doang. Oke. Popeng, kenapa di klinik lain disarankan Dermaven? Ya udah, tinggal pilih, mau pilih saya atau pilih klinik lain, gitu aja ya. Gitu, yang pasti saya nggak setuju. Kalau saya nggak setuju gitu, boleh dong ya, saya punya cara sendiri. Penis enlargement 53, ngencengin payudara, pemulihan berapa lama? Ya sebenarnya kalau pulih ya seminggu juga udah bisa dipakai berhubungan ya. Tapi dengan teknik terbaru di Beautiful, habis operasi Anda langsung bisa ngantor. Hari ini kerjain, sore ngantor. Keren gak tuh ya? Jadi udah nggak pakai drain, nggak pakai balutan-balutan yang tebel-tebel, langsung pakai bra kayak model bra sport, bra operasi gitu, langsung bisa aktivitas. Nah itu kerennya. Nama tekniknya dual plane dengan internal bra fixation. Jadi payudaranya akan fix di atas, proyeksinya bagus, nggak gampang turun, nggak ngelebar kemana-mana, dan nggak turun ke samping. Lebih keren ya. Ngilangin telalat tergantung tainya segede apa. Silakan datang, saya lihat dulu tainya ya. Saya baru sekali T-Plasma dan T-Rejuve, kata teman saya muka saya oke. So beautiful, mantap, teruskan bro. Oke. Sedot lemak ada riwayat saraf kejepit, aman, nggak ada masalah. Di Pontianak belum ada, tapi kita lagi bangun kerjasama dengan salah satu klinik, namanya Pontianak Aesthetic Center. Nanti Beautiful akan jadi operator sistemnya. Silakan ke sana nanti ya. Tunggu. Konsul rinoplasti sama dokter Tompi tadi saya udah jawab di T-Space Bintaro. Saya besok ada di sana seharian dari pagi sampai sore. Silakan datang. Sebenarnya kalau mau konsul sama saya di T-Space Bintaro paling enak tuh jam 8 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 10 atau jam 2 sampai jam 4. Nah, itu waktunya tuh ya. Paling enak di jam-jam segitu tuh, karena biasanya jam 10 saya udah masuk kamar operasi. Itu biasanya saya baru keluar lagi nanti sekitar jam 1 jam 2. Gitu kira-kira. Oke, mid facelifting di Bali bisa. Dokter Tasya udah sering banget ngerjain dan hasilnya bagus-bagus ya. Oke. Cara menghilangkan luka jahitan di atas bibir gimana? Saya bisa ngejawab kalau ngelihat aja kagak ya. Saya bukan dukun. Saya nggak bisa nebak-nebak. Kulit wajahku pori-porinya mudah terbuka, sudah tipis, mudah berjerawat karena gesekan kapas pas pakai micellar water. Nah, itu tanda-tanda kerusakan skin barrier. Perbaiki dengan cara, saya udah posting, lihat di feed Instagram saya, judulnya itu penanganan flek melasma part 1 part 2. Ikutin itu. Sama, prinsipnya sama ya. Oke. Baiklah kalau begitu saudara-saudara, mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya jelaskan ya. Sekali lagi saya ulangin, saya tidak pernah anti dengan yang namanya laser. Saya tidak anti dengan yang namanya chemical peeling ataupun krim malam ya. Yang saya selalu komat kamitin adalah penggunaan laser yang berlebihan, terlalu keras, terlalu sering. Itu bahaya ya. Itu yang bisa menipiskan kulit. Kalau Anda makanya cuma sekali, terus tunggu 1 bulan, 1,5 bulan healing proses, harusnya bagus, nggak ada masalah, malah baik ya. Tapi kalau sebulan dipakai laser sampai 3-4 kali, tambah lagi peeling, tambah lagi krim malam, siap-siap hancur mukanya. Itu yang saya bilang nggak boleh. Jadi bukan lasernya, tapi penggunaannya yang keliru. Itu loh poinnya ya. Ini saya bingung nih, beberapa sejawat lainnya pada ngomel-ngomel, pada bikin postingan tandingan memperkuat, wah laser itu nggak berbahaya, tidak menipiskan kulit. Pret ya. Kalau sekali ya iya enggak, tapi kalau lo pakai 4 kali tembak muka orang dalam 1 bulan ya gimana, ngancur mukanya ya. Jadi tolong tangkap esensinya, jangan emosi dulu gitu ya. Jangan emosi dulu, ini emosi dulu gitu, bukan nggak nangkap esensinya. Ya wes kalau begitu. Kapan ke Bogor? Nah, udah lama nih nggak main ke Bogor. Boleh juga deh ntar kapan-kapan saya atur ya. Main ke klinik Bogor ya, boleh Beb. Bogor main-main sekali sambil makan yuk. Makan bakso Bogor enak tuh. Oke, saudara ponakan saya dirawat karena Stephen Johnson syndrome. Waduh tuh ngeri banget sih ya. Penanganan gimana lah, itu kan udah dirawat, udah ikutin aja di sana, udah ada dokternya ya. Jangan kebanyakan input dari sana sini malah bingung. Yang pasti Stephen Johnson syndrome itu protokolnya udah jelas kok, ikutin aja. Biasanya megang dokter kulit ya kalau di rumah sakit ya. Oke.
PRP aman ya, sengerjanya bener aja ya. Medan belum nih, tungguin ya. Review DNA salmon. Saya malas nge-review sesuatu yang saya nggak pakai. Saya sih nggak pakai. Anda coba browsing deh. DNA salmon di Amerika boleh nggak? Ya udah, saya kasih pancingan itu aja. Silakan di browsing DNA salmon, is it available dan diperbolehkan sebagai treatment di Amerika, boleh nggak? Coba cek deh ya. Oke. Laser underarms aman asal ngerjainnya benar ya. Bisa nggak memperbaiki hidung bengkok tanpa merubah bentuk hidung? Sebenarnya jawabannya bisa, tapi gini ya. Ya kalau Anda mau diperbaiki hidung bengkok tanpa merubah bentuk, artinya masih bengkok dong. Hidungnya bengkok, terus mau dibenerin, lurus kan jadi berubah bentuknya pasti. Gimana sih bu? Nih hidungnya bengkok nih bengkok begini. Saya lurusin, seret, berubah nggak bentuknya? Berubah jadi lurus. Nah kalau maunya dibenerin tapi nggak mau berubah bentuk, tetap bengkok dong. Nama ibu dibohongin bu. Ibu tak iya ya. Ya wis, udah gitu aja. Oke. Saya praktek di T-Space Bintaro dari pagi sampai sore. Itu setiap hari jam 9 sampai jam 4 sore. Khusus hari Senin, Rabu, Jumat jam 5 sampai jam 7 saya ada di Paku Buwono. Jelas ya? Nah, jadi kalau mau lebih leluasa sebenarnya waktunya saya ada di T-Space Bintaro. Tapi Senin, Rabu, Jumat jam 5 sampai jam 7 saya ada di Paku Buwono. Saya tetap praktek di Paku Buwono. Jelas? Jelas dong. Ya. Oke. Ya wes kalau gitu. Saya mau nemenin istri saya dulu nyetir. Ya. Sampai ketemu, yang mau konsul silakan datang. Jangan lupa tuh dibaca dan ditonton yang lengkap postingan saya tentang flek melasma. Ada di Instagram saya atau di TikTok saya. Baca benar-benar, dicatat kalau perlu ya. Terus yang setuju ikutin, yang nggak setuju terutama buat sejawat-sejawat ya silahkan minggir. Silahkan jalanin dengan cara Anda masing-masing. Oke? Saya nggak mau ribut-ribut. Wah, ada Imelda Adams nih. Imeldams. Waduh, hai. Saya ngefans banget sama lukisannya, pengen deh. Saya pengen koleksi salah satu atau dua lukisannya Imelda Adams. Imeldams. Apa sih bacanya? Ya, buat yang belum tahu lihat ya lukisannya Imeldams, keren banget. Saya suka banget, pengen punya satu buat naruh di ruang kerja saya sih. Mudah-mudahan berjodoh suatu waktu ketemu ya. Alright, sampai jumpa. Bye.